Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya teman-teman, bagaimana kabarnya kalian? Sudah lama nggak jumpa dan seperti biasa selamat bergabung lagi ya, bertemu kembali bersama channelnya Jonaan Seti Bang Nugraha, yang dimana seperti biasa membahas tentang seputar gangguan asam lambung, kemudian anxiety ya atau kecemasan yang berlebih, kemudian sampai ke GERD dan psikosomatis teman-teman, seperti itu. Nah, baik, terima kasih, dan yang saya ucapkan terima kasih, banyak terima kasih yang sudah mendukung channel saya berkembang ya teman-teman, yang telah memberikan subscribe ya, memencet tombol subscribe secara tidak langsung. Kalian telah mendukung channel saya supaya berkembang, dan doa terbaik untuk kalian dari saya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman, dan diberikan ketenangan hati, intinya tidak ada kegelisahan seperti itu. Nah baik, sebelumnya untuk yang baru bergabung teman-teman semua, khususnya yang baru bergabung ya subscriber Jonaan Seti Bang Nugraha, tolong di subscribe ya teman-teman, karena subscribe tidak memerlukan biaya ataupun materi ya, ataupun pendaftaran seperti itu teman-teman melalui saya. Hanya saja kalian tinggal memencet tombol yang berwarna merah dengan tulisan subscribe, karena secara tidak langsung juga telah saya sampaikan bahwa kalian telah membantu mensupport ya, mendukung channel Seti Bang Nugraha ini lebih berkembang dan intinya bermanfaat untuk orang banyak ya teman-teman, yang khususnya untuk yang menderita asam lambung, gangguan asam lambung, anxiety disorder, psikosomatis deket ya, sesuai pengalaman saya sendiri teman-teman. Kemudian tekan like ya jika memang kalian suka dengan cara penyampaian saya ataupun video saya teman-teman. Tolong di like ya, saya jadikan patokan bahwa ya memang channel saya berguna dan bermanfaat untuk orang banyak ya teman-teman, seperti itu, dan saya berharap seperti itu, amin ya robbal alamin. Kemudian teman-teman tolong ditonton videonya dari awal sampai habis, siapa tahu menit per menit, bagian per bagian ada video saya yang mungkin sangat bermanfaat dan menjadikan patokan tolak ukur kalian untuk menjadi lebih baik ya, setidaknya mengontrol anxiety atau kecemasan yang berlebih, karena saya lebih dominan di kecemasan yang berlebihnya teman-teman, seperti itu. Dan ya saling berkaitan lah teman-teman, seperti itu, dengan asam lambung ya, gangguan asam lambung, seperti itu teman-teman. Nah baik, di kesempatan hari ini ya saya baru bergabung lagi, baru mau ngupload video lagi ya teman-teman, karena ya saya punya kesibukan ya, yang namanya manusia, yang namanya makhluk hidup, yang namanya makhluk sosial, punya kesibukan masing-masing, apalagi saya sebagai kepala keluarga yang wajib memberikan nafkah untuk keluarga saya sendiri teman-teman. Dan mohon maaf jika memang saya telat ya ngupload videonya teman-teman, seperti itu, saya mohon maaf sekali lagi. Nah baik, di kesempatan kali ini saya di sini tidak panjang lebar seperti biasa teman-teman. Saya hanya membahas tentang seputar anxiety ya, kecemasan yang berlebih, kemudian perasaan tidak nyaman, selalu gelisah, tidak tenang, kemudian susah tidur dan lain sebagainya ya teman-teman, seperti itu. Nah di sini saya hanya akan memberikan sedikit dorongan ya teman-teman, sedikit motivasi untuk kalian, setidaknya menemani lah ya. Jika memang bermanfaat dan berguna ya tolong diterapkan ya saran-saran dari saya. Jikapun kalian tidak menerima atau tidak bermanfaat ya, alangkah baiknya tidak usah di subscribe dan ditonton ya teman-teman. Tetapi mudah-mudahan saya di sini hanya memotivasi ya, mendukung kalian supaya lebih sehat dan normal, pulih seperti sedia kala teman-teman, seperti itu, amin ya robbal alamin. Nah bagaimana cara mengatasi perasaan selalu gelisah, selalu was-was, cemas dan lain sebagainya teman-teman. Nah di sini saya sendiri di sini apa yang mungkin kalian rasakan, dari sensasi apapun itu saya rasakan, dan
videonya saya sudah buatkan di ke belakang-belakang ya, dari mulai keingan, sesak napas dan lain sebagainya, itu saya sudah bikinkan video. Tinggal kalian tonton ya teman-teman di video-video saya, dipilih saja teman-teman seperti itu ke video ke belakang. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna ya untuk kalian. Itu sensasi. Tetapi di sini mungkin saya membawakan pembahasan tentang ya selalu gelisah, cemas dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah untuk sekali lagi saya mengingatkan, saya bukan dokter ya teman-teman, ahli medis bukan ya teman-teman, psikoterapi, kemudian hipnoterapi dan lain sebagainya saya bukan. Di sini saya hanya hanya pengalaman ya, dan mengalami apa itu kecemasan berlebih, anxiety disorder atau gangguan asam lambung ya teman-teman. Saya mengalami seperti itu, dan khususnya untuk perasaan tidak nyaman, selalu gelisah. Terkadang saya merasakannya di waktu-waktu tertentu ya, di jam-jam tertentu seperti itu teman-teman. Tetapi ya usahakan jangan terlalu ditunggu-tunggu ya. Kok jam segini biasanya suka ada tapi sekarang enggak biasanya ya. Jangan seperti ada kata-kata seperti itu ya teman-teman, karena setidaknya itu akan mempengaruhi perasaan kalian ya, jadi terekam di amigdala teman-teman seperti itu. Dan khusus untuk kalian, PR kalian, usahakan untuk afirmasi yang hal-hal yang positif ya, seperti itu. Semakin hari semakin baik, semakin hari saya semakin sehat, semakin hari saya semakin kuat, seperti itu teman-teman. Jadi jangan terlalu berpikir negatif, pada sensasi sedikit, aduh ini kenapa lagi, aduh takut mati, aduh takut pingsan dan lain sebagainya. Nah justru itu semua akan membuat hati kita tidak nyaman, membuat hati kita tidak tenang, intinya gelisah lah teman-teman, seperti itu. Dan buktinya kalau misalkan kita selalu cemas, was-was dan ada aja sensasi ya, sekarang kita masih di sini, di tempat yang ini teman-teman. Saya pun merasakan lah ada banyak sensasi seperti itu teman-teman. Tetapi untuk berjalan proses, saya kuatkan tekad dan yakin gitu ya, semua akan indah pada waktunya. Itu kapanpun pasti akan indah pada waktunya teman-teman. Kita cukup berdoa, kemudian berikhtiar, menjalankan pola-pola yang mungkin sudah kalian jalankan, menjadi lebih baik. Itu dijalankan lagi teman-teman, tidak boleh dirubah, kemudian tidak boleh teledor ya teman-teman, seperti itu. Itu yang mungkin membuat hati gelisah, hati was-was itu ketika ada sensasi, perasaan tidak nyaman di badan, kemudian kelayangan, terasa gempa, terasa mau pingsan. Itu aduh kenapa ini? Jadi jangan ada kata-kata seperti itu. Jadi khususnya untuk ada sensasi seperti itu ya, kemarin juga dirasakan seperti ini, tapi sekarang masih ada, saya alhamdulillah nggak apa-apa, kemarin juga nggak apa-apa. Jadi kita harus berpikir yang positif-positif ya teman-teman. Di saat ada sensasi, kemarin juga nggak apa-apa, santai aja, seperti itu. Jadi kita jangan terlalu diambil pusing, jangan terlalu diambil waspada ya. Kalau misalnya kita waspada terus ya otomatis tegang ya otot kita ini, kemudian cemas timbul, gelisah timbul teman-teman, seperti itu. Jadi ya intinya lawan gelisah wasma itu ya kita harus tenang. Bagaimana merasakan tenang ya, otomatis kita harus ada kata-kata yang positif yang masuk ya ke otak kita, ke pikiran kita teman-teman. Jadi setiap bangun tidur maupun mau tidur, kita harus afirmasi kata-kata yang positif. Semakin hari saya semakin baik, semakin hari saya semakin pulih, semakin hari saya semakin normal. Seperti itu terus berulang teman-teman, seperti itu. Ada sih di YouTube juga banyak ya hipnoterapi seperti itu teman-teman, yang mendengarkan audio hipnoterapi. Saya juga setiap hari sampai sekarang suka mendengarkan audio hipnoterapi, menghilangkan kecemasan, kemudian psikosomatis. Ada mentor di situ juga di YouTube banyak. Tapi kalian harus konsisten ya teman-teman. Jadi jangan bosan ya teman-teman. Jadi kita tuh harus banyak afirmasi yang mungkin positif ya teman-teman, yang positif. Jadi setiap harinya tuh di saat kita ada cemas, misalkan lagi santai ada gelisah, agak enggak tenang perasaan tuh ya, cemas, kemudian berdebar, kemudian ada sensasi yang lain-lain, kita cukup
saya kuat, dan semakin hari saya semakin baik, semakin hari saya semakin kuat, semakin hari saya semakin santai ya teman-teman. Seperti itu aja terus diafirmasi, pokoknya kata-kata yang positif yang membuat kita kuat, pokoknya teman-teman, seperti itu. Jadi kita harus mempunyai tekad yang kuat dan keyakinan yang banget kuat gitu, keyakinan bahwa rasa cemas itu akan berlalu gitu. Kita sekarang cemas lah paling 5 menit, ntar juga nggak ada lagi, seperti itu. Jadi harus kita berpikir ke situ, jangan berpikir aduh ini kenapa lagi, aduh ini ya, nggak boleh. Jadi kita harus banyak berpikir yang positif, kemudian usahakan jangan stres ya teman-teman. Ini saling berkaitan banget, asam lambung, gangguan asam lambung dengan pola anxiety ya, cemasan berlebih. Di saat kita stres, di saat kita banyak pikiran, di saat kita emosi, nah ini yang emosi yang harus kita redam ya teman-teman. Kemudian kesal apapun itu, ngototan itu ya, itu akan mengakibatkan gangguan asam lambung. Jadi asam lambungnya baik meningkat ataupun kadar keasamannya yang sangat asam ya teman-teman. Baik asam lambung yang meningkat itu menimbulkan panas di dada, ganjal tenggorokan dan lain sebagainya. Kemudian kalau bangun tidur suka rasa asam teman-teman. Nah itu ya gangguan asam lambung teman-teman. Nah bagaimana cara mengatasinya? Ya mengatasinya kita harus banyak rileks, harus banyak santai. Jadi jangan banyak egois atau banyak emosi gitu ya teman-teman. Kita kalau misalkan sedang emosi kemudian pikiran ruwet ya, itu otomatis kita menimbulkan cemas, was-was, gelisah. Nah rasa gelisah itu kemudian banyak timbul sensasi di tubuh seperti itu. Karena apa? Karena asam lambung yang tidak normal ya teman-teman. Kita stres, asam lambung tidak normal. Kita santai, asam lambung akan normal. Itu aja sih kuncinya teman-teman. Jadi kita harus punya keyakinan dulu, kemudian tekad yang kuat ya teman-teman. Jadi jangan terlalu berdiam diri sendiri, nggak boleh juga ya. Kita makhluk sosial, kita berinteraksi dengan sesama ya, baik dari tetangga kemudian yang lewat apapun itulah teman-teman. Kita harus banyak-banyak bersosialisasi, berinteraksi teman-teman, seperti itu sih kunci dari ketenangan hati, kegelisahan hati ya, kemudian was-was seperti itu. Dan saya rasakan untuk menghilangkan atau meredakan ya, karena kecemasan akan timbul lagi ketika kita ada masalah apapun lah itunya. Tetapi kita bagaimana cara mengatasi atau menyikapi suatu permasalahan itu. Jadi ya supaya tenang hati, tidak gelisah ya, intinya kita banyak-banyak beribadah ya. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Untuk cowok usahakan untuk selalu berjamaah. Nah di masjid juga kan secara tidak langsung kalian berinteraksi ya, bersosial, interaksi. Jadi banyak yang beribadah, kemudian seperti itu, tanya ataupun kita ngobrol seperti itu, kemudian kita beribadah, baca doa yang khusyuk ya. Secara tidak langsung itu juga berinteraksi dengan sang pencipta ya teman-teman, seperti itu. Dan mohon pertolongan untuk kita cepat pulih dan selalu diberikan ketenangan hati ya, kesejukan hati. Itu sih intinya teman-teman, seperti itu ibadah. Dan intinya afirmasi ya, tadi yang sudah saya sampaikan, banyak-banyak afirmasi yang positif. Bangun tidur, kemudian mau tidur, ataupun di saat kita mandi, seperti itu. Semakin hari saya semakin baik, semakin hari saya semakin sehat. Pokoknya afirmasi, kata-kata yang positif, seperti itu teman-teman. Nanti lambat laun juga akan masuk ke otak, kemudian kita itu semakin hari itu bahwa semakin sehat, semakin kuat secara tidak langsung teman-teman, seperti itu. Dan lambat laun akan merasakan normal, pulih, seperti itu. Saya juga tidak dipungkiri teman-teman, tidak dipungkiri yang namanya anxiety atau kecemasan berlebih itu ada aja pencetusnya teman-teman, dari masalah, problem dengan keluarga, pasangan kita di saat itu. Dan kita masih ada emosi, misalkan seperti itu, ada emosi, yaitu anxiety-nya masih tinggi ya teman-teman. Jadi usahakan untuk bisa meredam seperti itu, karena ya kita semakin emosi, kita semakin timbul sensasi ya, kecemasan berlebih, kemudian gelisah, tidak nyaman, seperti itu teman-teman.
Nah baik, mungkin saya secara singkat menyampaikan, hanya sedikit menemani kalian, memotivasi kalian untuk lebih bangkit ya, dan yakin semua akan indah pada waktunya teman-teman, seperti itu. Dan yang baru bergabung khususnya, saya meminta untuk subscribe ya teman-teman channel Jangan Sedih Bang Nugraha. Secara tidak langsung kalian telah mendukung ya yang sudah subscribe, terima kasih 500 lebih subscribe-nya selama ini teman-teman. Dan yang sudah subscribe, doa terbaik dari saya, yang maupun penyakit apapun itu mudah-mudahan Allah sembuhkan dan Allah pulihkan ya kalian semua, dan selalu dikasih kesejukan hati, ketenangan hati, dan dijauhkan dengan rasa gelisah ya teman-teman, seperti itu. Baik, di akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat.